Nah, di ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, ini ayat betul-betul keras juga. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kita sebagai manusia maupun binatang atau apa saja yang mempunyai lidah harus mengaku bahwa Yesus adalah siapa? Tuhan. Ini untuk memuliakan nama Bapa kita. Kita harus memuliakan Dia karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah yang kita sembah. Kita semua yang bernafas di dalam bumi ini harus mengaku Yesus adalah Tuhan kita. No choice. Kalau kita mau hidup yang benar, kita harus mengakui bahwa Tuhan kita yang bernama Yesus, Dia adalah seorang Tuhan. Dia yang datang untuk memberikan kita hidup yang damai sejahtera. Dia bayar kehidupan kita mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ini oleh sebab itu dikatakan tadi, engkau harus bertekuk lutut yang di atas bumi, yang di atas langit, yang juga di bawah bumi. Ya, maksudnya juga yang di bawah bumi, maksudnya di bawah laut. Harus semua bertekuk lutut kepadanya. Ini. Dan lagi di ayat 11, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, kalau kita lihat ini sungguh luar biasa. Ya. Kita bisa lihat selain segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita mengetahui Dia Yesus. Banyak julukan mengenai Yesus. Kita tahu bahwa Yesus orang sebut apa? Juru selamat. Karena Dia yang menyelamatkan kita. Tidak ada orang lain bisa selamatkan kita, saudara. Juru selamat hanyalah Yesus, tidak ada orang lain. Bukan Bapa kita atau bukan gereja yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada, saudara. Gereja tidak bisa menyelamatkan kita. Para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta tidak bisa menyelamatkan kita. Mereka hanya bisa memberikan saran kepada kita. Tetapi yang bisa menyelamatkan kita, the one and only, His name is Jesus Christ. Hallelujah. Ada amin, saudara. Amen. Ini. Jadi Dia disebutkan situ juru selamat. Kita mengetahui tidak ada orang lain. Kita tidak bisa bilang bahwa mungkin kita punya Bapak Presiden yang bisa menyelamatkan. Karena kita tinggal di Amerika, mungkin Pak Donald Trump. Tidak. Atau kita tinggal di Indonesia, kita bisa bilang mungkin yang bisa menyelamatkan kita Bapak Jokowi atau para menteri-menteri. Tidak bisa, saudara. Yang bisa menyelamatkan kita hanya yang bernama Jesus Christ, yang kita sembah dan kita sujud. Ada amin, saudara. Nah, itu. Dan juga Dia juga dijulukan sebagai the Savior. Apa itu the Savior? The Savior itu adalah juru selamat. Dia menyelamatkan kita. Makanya Dia disebut the Savior. Yesus juga bisa disebut, dikatakan disitu, Dia adalah King of King. Raja di atas segala raja. Jadi kita di dunia ini, zaman dahulu belum ada negara, masih kerajaan yang mempunyai raja. Oleh sebab itu zaman dulu, waktu zaman Yesus, zaman Musa dan sekarang itu masih ada kerjaan-kerjaan di sana, di Israel. Banyak kerjaan. Dan yang memimpin kerjaan itu adalah raja. Nah, Yesus disebut raja di atas segala raja. Coba lihat. Sekarang mungkin masih ada juga raja negara-negara lain. Tetapi kebanyakan juga sekarang mempunyai presiden. Nah, sekarang ini. Tetapi dulu, zaman dulu belum ada dikatakan presiden. Raja. Nah, Dia dijulukin. Dia adalah raja di atas segala raja. Coba lihat. Kita tahu
Dia adalah raja di atas segala raja. Di situ lagi dikatakan apa? Yesus adalah anak domba Allah. Coba lihat. Dia adalah anak domba Allah, saudara. Banyak julukan mengenai Yesus, saudara, kalau kita melihat ini. Kita tahu karena oleh sebab itu tadi ayatnya dia bilang. Segala yang ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Harus bertekuk lutut. Karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Yesus adalah Alfa dan Omega. Amin, saudara. Yesus adalah yang awal. Dan Yesus adalah yang terakhir. Yesus adalah yang terdahulu. Nah, jadi kita namakan aja dia. Sebelum Yesus pun lahir, para nabi-nabi sudah bernubuat. Nabi Yesaya sudah bernubuat. Nabi Zakarias bernubuat. Nabi Mika bernubuat. Mereka bernubuat. Nabi Yehezkiel bernubuat bahwa akan datang seorang penasihat ajaib. Dia adalah raja di atas segala raja. Inilah dia Yesus. Mereka sudah bernubuat sebelum dia lahir, saudara. Iya kan? Nah, oleh sebab itu yang tadi dikatakan di sini, kita harus bertekuk lutut kepada dia. Karena dia adalah dari awal. Dia adalah dari yang terakhir. Dia katakan apa lagi di situ? Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Coba lihat. Yesus mengklaim, dia declare, dia punya diri. Akulah jalannya, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Ini dikatakan Yesus, saudara. Kita mengetahui, dia sudah bilang hanya melalui aku. Perantaranya engkau mau sampai ke rumah Bapa di sorga, hanya melalui aku perantaranya. Tidak ada orang lain, kata Yesus. Melalui aku jalannya, kata Yesus. Kita mau ke rumah Bapa, bukan gampang. Kita harus mesti melalui Yesus. Nah, selain itu dia bilang apa lagi? Dia adalah kebenaran dan hidup. Karena apa? Dia benar, dia betul-betul tidak berdosa. Dia tidak membuat dosa. Dia adalah betul-betul suci. Jadi kita kalau mau hidup, kita harus betul-betul juga hidup yang benar seperti dia. Ada amin, saudara. Ini, jangan kita ada celah. Kita harus hidup betul-betul benar di hadapan dia. Supaya kita bisa bersama-sama pergi ke rumah Bapa dengan Yesus yang kita puji dan kita sembah. Ini, saudara. Itu dia declare. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus mengerti. Dia juga bilang apa? Aku adalah terang dunia. Coba lihat. Yesus klaim, aku adalah terang dunia. Mengapa dia terang dunia? Bahwa dia inilah yang kudus. Dia kudus. Dia bukan datang dari kegelapan. Kegelapan ini, penguasa-penguasa kegelapan ini yang dimaksudkan ini adalah iblis-iblis. Kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi Yesus klaim dia punya diri. Aku adalah terang dunia. Kita semua mengetahui. Sewaktu Yesus selesai puasa 40 hari 40 malam. Dia mau dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Iblis mau menggoda dia, dibawa dia ke tebing tinggi, diperlihatkan situ sama iblis. Lihat, semua itu indah di bawah. Kalau engkau menurut nasihatku, aku akan berikan engkau semuanya ini. Tetapi Yesus tidak mau mengalah dengan kekuasaan-kekuasaan penggelapan. Karena Yesus tahu dia adalah orang yang terang. Karena dia berasal daripada Bapa dia di sorga. Ini, saudara,
Jadi kita harus mengetahui Yesus adalah yang terang. Dia terangkan. Nah ini. Nah itu kita bisa, banyak kita bisa melihat mengenai Yesus. Dia bilang apa juga? Aku adalah Mesias. Apa yang dimaksudkan Mesias? Mesias ini adalah yang menuju, yang membawa kita ke sorga. Mesias. Yesus yang membawa kita untuk ke sorga, dialah Mesias. Mungkin saat-saat ini banyak juga orang-orang masih berpendapat, wah siapa yang Mesias? Tetapi Yesus declare bahwa dia seorang Mesias. Itu yang disebut oleh Nabi Daniel bahwa Yesus adalah Mesias. Sekarang sampai saat ini masih kepercayaan dari orang-orang Yahudi Ortodoks. Orang-orang Yahudi Ortodoks menyatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai rasul, bukan anak Tuhan, rasul. Karena mereka percaya bahwa nanti akan datang Mesias turun dari surga. Karena mereka masih kepercayaan Ortodoks. Karena Yesus lahir di dalam era baru, perjanjian baru. Nah mereka masih percaya, Judaism itu masih percaya bahwa mereka hanya percaya Mesias akan datang. Ya mungkin mereka pikir salah satu nabi yang akan datang. Tetapi mereka bilang bukan Yesus. Sampai saat ini mereka masih menunggu kedatangan kedua kali Mesias siapa. Nah ini. Tetapi kita tahu. Kita orang percaya di dalam perjanjian baru bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Ada amin saudara. Amin. Nah. Kita kembali ke ayat. Ambil Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18 yang dikatakan di situ apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Wow, ini saudara. Ya, Matius 28 ayat 18. Kenapa dikatakan begitu? Yesus mendekati mereka mendekati murid-muridnya. Pada waktu itu, sebelum dia akan naik ke sorga, Yesus mendekati murid-muridnya. Dia berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini yang dimaksud. Amin. Karena apa? Di ayat 10 tadi, Filipi 2 ayat 10 dikatakan di situ, supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, inilah. Jadi di Matius dikatakan di situ, segala kuasa diberikan aku, maupun kuasa di sorga ataupun kuasa di bumi. Ini yang dimaksudkan Yesus. Jadi Yesus sudah ada otoritas dari Bapaknya. Ada otoritas. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu juga ada hubungan dengan Bapak dia. Karena semuanya itu perintah dari Bapak dia. Perintah dari Bapak dia. Nah, inilah kita khotbah di siang hari ini. Kita ambil di ayat yang penutup. Ayat penutup khotbah di siang hari ini. Kita ambil Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 23. Yohanes 5 ayat 23 yang berbunyi, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Wow, coba lihat ayat ini, ayat penutup dari khotbah di siang ini. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ini. Jadi kita harus betul sebelum kita tahu bahwa kita mau ke rumah Bapa,
kita harus melalui anaknya tadi. Perantara kan dibilang akulah jalannya. Jadi kalau kita menghormati Bapa, kita juga menghormati anaknya. Amin. Amin. Karena kita harus menghormati. Tadi dikatakan, akulah jalannya katanya. Jadi kalau engkau menghormati Yesus, engkau juga menghormati Bapanya. Iya kan? Dan dikatakan barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Jadi dua-dua ini ada hubungan, saudara. Jadi kita harus menghormati Bapa, kita harus menghormati anak, karena ini adalah hubungan antara satu dengan yang lain. Ya, karena apa? Yesus pun lahir, ini ada dari rancangan, semua rancangan dari Bapa dia. Dia lahir sangat-sangat kudus. Kan dia lahir melalui seorang darah Maria yang tidak bersetubuh. Maria tiba-tiba hamil. Mengandung seorang anak yang dilahirkan yang bernama Yesus. Ini. Jadi kalau kita mau menghormati Bapa, kita juga harus menghormati anaknya. Anaknya itu siapa? Anaknya itu namanya Yesus. Karena Bapa di sorga hanya mempunyai anak, hanya Yesus. Yesus the only Son. Ini. Jadi kita harus hormati mereka. Kita hormati Bapa. Dan kita mau menuju ke sorga, kita melalui anaknya Yesus Kristus. Karena tanpa Yesus, engkau tidak akan sampai ke rumah Bapa. Oleh sebab itu, kita harus menghormati Yesus. Dan juga menghormati Bapanya di sorga. Itu saudara. Kita bisa lihat di mana-mana. Orang-orang mungkin pikir Yesus ini adalah seorang nabi. Yesus adalah Tuhan. Benar. Dia segala-galanya. Engkau namakan apa saja, dia adalah segala-galanya. Karena Yesus yang kita sembah adalah juru selamat. Amin saudara. Amin. Nah, inilah khotbah kita di siang hari ini. Biar kiranya firman yang kami dengar boleh membawa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Takut akan Tuhan dan selalu hidup yang kudus. Ikuti firman-Nya sehingga kita boleh bisa disebut anak-anak Allah. Itu yang kita mau. Jadi berbahagialah jemaat kekasih Tuhan yang telah mendengarkan firman di siang hari ini. Serta memelihara dan pakailah di dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita berdoa, saudara.